Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni SPD, guru fisika SMA Negeri 8 Banda Aceh, sekaligus mahasiswi PPG Daljam Angkatan 3 tahun 2023 dengan nomor UKG 205000579661. Pada hari ini, Senin 4 Maret tahun 2024 akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG Daljam, yaitu mari kita saksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersiap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ada yang nggak hadir? Siapa yang nggak hadir? Ini semua. Luar biasa ya, kelas ini selalu hadir semua. Alhamdulillah ya. Nah, tolong yang kira-kira kursi bak mejanya masih mereng, silakan dirapikan ya, supaya kita nyaman dalam belajar. Baik, kalau begitu, alhamdulillah pada hari ini ya kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masih diberi kesehatan serta kesempatan ya, sehingga kita bisa melakukan berbagai aktivitas setiap hari. Maka untuk itu tidak lupa kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena jika kita bersyukur, maka nikmat Allah akan ditambah. Ya. Dan sebaliknya, bila kita kufur, maka azab Allah itu sangat-sangat berlebih. Sepertinya ini di luar cuacanya sangat cerah ya. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk anak saya ini ya belajar tetap semangat. Ya. Semangat ya. Semangat semuanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Alhamdulillah, sekali lagi semangat semuanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Alhamdulillah. Ya. Jadi seperti biasa, apapun aktivitas yang akan kita lakukan itu harus dilaksanakan terlebih dahulu dengan doa. Apa? Doa. Silakan Pak Ketua dipimpin doanya. Mari kita angkat tangan bersama-sama. Berdoa dimulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya. Baik, selanjutnya saya absen dulu nih. Ya, saya Aisyah dulu ada? Ada? Anissa, Ataya, Aulia, Ulfa, Ali. Hadir. Oke, hadir semua ya. Baik, sebelum kita mulai, saya punya kabar baik ya, sangat memuaskan bagi saya pribadi ya. Nilai kalian yang semester yang minggu-minggu lalu ya sangat-sangat bagus sekali ya. Jadi terus belajarnya ya, jangan sia-siakan kesempatan ya. Oke, Ananda, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini ya, masih ada yang ingat nggak materi kita sebelum ini? Ada? Siapa yang tahu? Siapa yang masih ingat materi kita? Tentang gaya. Luar biasa ya ingatannya ya, bagus sekali ya. Oke, sekarang siapa yang tahu apa itu gaya? Siapa yang masih ingat? Ayo. Sebuah tekanan. Tekanan, ya termasuk gaya. Lain? Tarikan atau dorongan. Tarikan atau dorongan. Baik, secara umum gaya itu
kita akan membahas topik tentang elastisitas. Ya, elastisitas. Nah, di mana tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah proses belajar mengajar, peserta didik diharapkan mampu. Ada 3 poin. Coba lihat dibacakan. Tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama apa? Untuk poin pertama, peserta didik mampu mendefinisikan bahan elastis dan plastis dengan benar. Ya. Untuk poin yang kedua, peserta didik dapat menerapkan konsep elastisitas dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Dan untuk poin yang terakhir, yaitu poin ketiga, peserta didik dapat melakukan percobaan tentang sifat elastisitas suatu bahan. Ya, terima kasih buat lihat. Ya. Nah, sebelumnya ibu pernah menyuruh kalian bawa 2 benda ini. Ada yang bawa? Ada. Yang pertama karet, coba diambil karetnya. Ada karetnya, silakan diambil. Karet, ada bawa? Ada. Yang pertama adalah karet. Coba semuanya, karet ini rolnya mana rolnya? Coba diambil misternya. Nah, coba. Karet ini semuanya ya diukur dulu sebelum dipaparkan. Ya, diukur. Kemudian diberikan gaya. Gaya tarik. Kemudian diukur lagi. Ya. Terus langkah yang ketiga, gayanya dilepaskan. Apa yang terjadi pada karet tersebut? Oke, ya. Kemudian benda kedua yaitu ada plastik. Nah, lakukan langkah-langkah pada benda pertama karet terhadap benda yang kedua yaitu plastik. Silahkan 1 menit saya kasih waktu. Silahkan dipikirkan apa yang terjadi pada 2 benda tersebut. Ya. Oke, Dina, udah? Siap? Nah, apa yang terjadi pada benda 1 karet? Coba, Karet yang awalnya berbentuk lingkaran lalu diberikan gaya, maka dia akan berubah bentuk panjang. Lalu ketika gayanya dilepaskan, maka dia akan kembali ke bentuk semula. Iya, bagus sekali. Oke ya, tangan buat kawan kita. Nah, untuk benda kedua, siapa yang tahu apa yang terjadi? Oke, silakan. Pada kertas es itu ukuran pertamanya 12. Namun jika sudah diberi gaya dia akan berubah ke 20 cm. Iya. Tapi ketika kita tidak memberikan gaya lagi, dia tidak akan kembali lagi ke bentuknya yang semula yang ke 12 cm tersebut. Iya, oke, luar biasa. Ya. Baik, Anda semuanya, untuk lebih jelas, mari sama-sama kita lihat ke layar monitor. Kita saksikan sama-sama videonya ya. Siap semua ya? Siap. Didasarkan pada sifat keduanya atau elastisitas. Berdasarkan elastisitas. Oke, cukup ya. Ini ada beberapa gambar. Nah, kira-kira gambar apa yang pertama? Tabel. Oke. Kemudian yang kedua gambar apa? Iya, bagus. Terus yang ketiga? Nah, ibu rasa ini benda sudah pernah kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ingin saya tanyakan untuk ketapel ya. Jika ketapel ini kita kasih gaya dengan lengkap, kemudian kita lepaskan. Nah, kira-kira apa yang terjadi pada ketapel ini? Siapa yang mau? Oke, bagus sekali. Silakan, lihat. Kalau misalnya tali ketapel ini kita berikan gaya dengan gaya tarikan, maka tali ketapel itu akan memanjang. Iya. Namun ketika kita lepaskan gayanya, maka tali ketapel itu akan kembali ke tempat semula. Dan batu yang ada pada ketapel pun akan memantul. Semakin besar gaya tarikan yang kita berikan, maka semakin jauh juga batunya terlempar. Oke, good. Oke, paham ya? Paham. Oke, kemudian saya akan tanyakan pertanyaan yang kedua. Jika nih ya, ketapel ini kita kasih bahan
Bisa mereka nggak? Siapa yang mau menjawab? Silakan. Jika tali ketapel diganti dengan bahan yang lain, maka kekuatan mereganya akan tergantung pada bahan apa yang kita gunakan. Ya. Jika kita menggunakan bahan elastis seperti karet, maka kekuatan meregangnya sama seperti pada bahan ketapel tadi. Iya. Tetapi jika kita menggunakan bahan plastik seperti kertas ataupun plastik, maka kekuatan meregangnya tidak dapat, maka kekuatan meregangnya akan berkurang. Bisa jadi tidak dapat meregang karena bahannya tidak bersifat elastis. Iya, luar biasa. Nah, jadi benda-benda yang ada di gambar ini merupakan benda-benda yang mempunyai ya keunikan tertentu atau kekenyalan tertentu, sehingga benda-benda ini dapat berfungsi sebagai sebuah alat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain 3 benda ini, kira-kira masih adakah benda-benda yang lain yang ada hubungannya dengan elastisitas? Ada yang tahu? Handy. Hand itu apa? Olahraga, Bu. Alat olahraga gimana kerjanya? Oh iya, luar biasa ya. Ada contoh langsung ya? Iya, ya. Ini namanya apa? Handy, Bu. Hand grip ya. Ini kalau orang yang bisa pegang ini mungkin yang seperti Adira yang sanggup nih. Kita lemah dia nggak bisa pegang nih, nggak sanggup. Oke, yang lain, benda lain kira-kira apa? Oke, spring bed, kasur ya? Iya, bagus. Terus? Trampolin, iya. Bisa jadi, betul. Ada lagi? Sofa, ya sama dengan spring bed. Yang lain? Ada lagi? Ya? Dan lain-lain lah, ya. Ya, jadi udah tahu yang penting bagaimana itu benda-benda yang elastis. Ya, baik Ananda, untuk melihat tujuan pembelajaran kita pada hari ini, coba bentuk kelompok. Kelompoknya seperti yang sudah pernah ada. Silakan. Selalu ingat bahwa kita belajar sambil bersenang-senang. Tidak ada yang sedih di sini. Oke, siap? Siap. Untuk itu akan saya berikan dulu LKPD-nya. Nah, di LKPD ini sudah ada teknik atau langkah-langkah percobaan. Silakan Anda baca ya dengan baik dan benar. Perhatikan, dalam pengerjaan kelompok ini ada beberapa hal yang kita nilai. Pertama adalah sikap Ananda semuanya. Ya, jadi Ananda harus kerjasama yang baik, gotong royong, kreatif, saling membagikan tugas. Di situ siapa yang mencatat, siapa yang mengukur, siapa yang mendokumentasi, silahkan dibagikan. Kemudian yang kedua adalah yang akan saya nilai itu keterampilan kalian dalam melakukan percobaan. Paham? Paham. Kalau sudah jelas, ya, silahkan diambil alat yang sudah tersedia. Kalau jelas, silakan tanyakan ya. Sudah.
ada bahan-bahan. Yang pertama yaitu karet gelang. Karet gelang ialah benda lunak, mudah dibentuk, lentur, elastis, dan tidak berkarat. Di mana jika karet gelang ketika ditarik sepanjang mungkin bisa kembali ke bentuk semulanya, tetapi tidak memiliki batas tertentu. Karet gelang merupakan benda lunak yang dapat diregangkan. Dari yang saya sebutkan tadi tentang ciri-ciri karet gelang, bisa kita simpulkan bahwa karet gelang ialah benda elastis. Dan yang kedua ialah balon. Balon merupakan benda gas, bentuknya dan wujudnya dapat berubah-ubah dan memiliki volume. Ketika sebuah balon ditiup, ia akan mengembang seperti bola. Dan jika angin di dalamnya itu dibuang kembali, maka balon akan balik seperti bentuknya yang semula. Ya, luar biasa. Tetapi memiliki batas tertentu seperti jangan meniup balon terlalu besar karena akan pecah balonnya. Dari ciri-ciri yang saya sebutkan tentang balon tadi bisa kita ketahui bahwa balon ialah benda plastis, benda elastis. Yang kedua ialah kaos kaki. Kaos kaki ialah benda lunak, dapat menyesuaikan bentuknya dan luntur. Ketika kaos kaki kita pakai pada kaki, ia akan menyesuaikan bentuk dengan pemakaiannya. Dan jika kita lepaskan dari kaki, dia akan kembali ke bentuk semula dengan efisien. Dari ciri-ciri yang saya sebutkan, kita ketahui bahwa kaos kaki ialah benda elastis. Yang keempat ialah batu. Batu ialah benda padat atau keras. Dia berwarna hitam dan abu-abu. Batu tidak mudah mengalami keretakan sehingga tidak mudah hancur. Jika batu dilemparkan ke dinding atau ke meja atau lantai dengan tenaga besar, ia akan mengalami perpecahan atau retak. Pada percobaan elastisitas batu bukan merupakan benda elastis, melainkan plastis, sehingga bentuk dari batu tersebut tidak akan berubah jika diberikan gaya seperti benda elastis yang lainnya. Namun batu dapat mengalami perpecahan atau retak jika dipukul dengan palu atau yang lainnya yang dengan tekanan berat. Maka dari ciri-ciri yang saya sebutkan tadi, kita ketahui bahwa benda yang tidak bisa kembali setelah kita beri gaya ialah benda elastis. Dan pada bahan-bahan yang selanjutnya akan benda plastis, teman-teman, mohon maaf. Dan pada bahan-bahan yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Yaitu adalah kertas HVS. Nah, kertas HVS ini dia memiliki tekstur yang halus, bahannya yang tipis, mudah robek, lentur, dan terbuat dari batang kayu. Nah, jika kertas HVS yang awalnya berbentuk persegi panjang, halus, dan tidak kusut sama sekali, jika kita remas, dia akan menjadi bulat dan akan kusut jika kita kembalikan kembali ke bentuknya semula. Lalu pada yang kedua, kita mempunyai plastisin, teman-teman. Nah, plastisin sendiri dia itu lunak, mudah dibentuk, lentur, lembut, dan terbuat dari lilin dan oli. Nah, dikarenakan terbuat dari lilin, si plastisinnya ini dan oli, ini memungkinkan plastisin untuk kembali ke bentuk asalnya, teman-teman, setelah ditekan ataupun ditarik. Nah, setelah ditarik ataupun ditekan, kita dapat membentuknya kembali seperti semula, seperti bentuk awalnya. Selanjutnya kita memiliki kantong plastik es. Nah, kantong plastik es ini dia itu lentur dan tahan benturan, juga agak buram dan transparan, dan juga tidak tembus cairan, khususnya cairan minyak dan santan ya. Nah, jika ditarik dia akan memanjang lalu terlihat menyusut. Namun jika terlalu kuat ataupun melewati batasnya, maka dia akan terputus. Lalu selanjutnya kita mempunyai mistar ataupun yang biasa kita sering sebut ya teman-teman, penggaris. Nah, penggaris ini merupakan alat pengukur, teman-teman, yang dimana dia berbentuk persegi panjang seperti yang kita lihat dan terdapat ukuran dalam sentimeter dan juga inci. Nah, dan berbahan dasar biasanya paling sering kita temukan itu berbahan akrilik. Lalu, di mana mistar atau penggaris ini merupakan benda plastis. Nah, sehingga bentuk dari mistar itu dia tetap dan tidak dapat berubah. Namun jika kita berikan dia gaya, maka bahan mistar yang berbahan akrilik biasanya
kami dapatkan adalah elastisitas dapat kita lihat melalui sifatnya, yaitu dengan semakin besar pertambahan panjang, maka regangan akan semakin besar. Sebaliknya, semakin besar panjang mula-mula, semakin kecil regangan tersebut. Dan sifat elastisitas. Apakah dari kalian ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, apakah benda elastis memiliki batasan? Dan jika apabila iya, jelaskan bagaimana batasan tersebut. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan menanyakan mengapa benda elastis bisa menghasilkan gaya. Yang bertanya, sebutkan contoh kasus elastisitas dalam kehidupan sehari-hari. Berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaan kalian. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Mengapa benda elastis bisa menghasilkan gaya? Karena adanya sifat kelenturan sehingga mengalami perubahan bentuk. Ketika benda elastis dilepas, maka akan kembali ke bentuk semulanya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Apakah benda elastis memiliki batas tertentu dan bisa kalian jelaskan apa batas itu batas elastis? Ya. Iya, batas elastis dapat dijelaskan sebagai titik di mana suatu bahan atau objek tidak kembali ke bentuk awalnya. Setelah Menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Tadi kalian bertanya tentang contoh benda sehari-hari elastis, benar? Oke. Nah, seperti yang tadi sudah kami jelaskan. Nah, tadi kan kita tahu benda elastis yang tadi kami jelaskan itu ada seperti kaos kaki, juga ada balon, terus juga ada karet gelang. Untuk yang lainnya mungkin seperti yang tadi, spring bed, trampolin, mungkin juga ayunan anak bayi. Apakah bisa diterima? Ya, oke, bagus ya. Jawabannya ya, tepuk tangan dulu. Oke, apakah bisa diterima? Ya, oke, bagus ya. Jawabannya ya, tepuk tangan dulu. Oke, ada lagi? Sudah habis jawab? Baik, sekian dari kelompok kami. Kami minta maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tepuk tangan sekali lagi. Bagus sekali ya semuanya ya. Ya, baik. Coba kita duduk kembali. Selanjutnya, masing-masing kelompok silakan membuat simpulan. Ya, jadi nggak kembali lagi. Tetap satu kelompok yang memilih. Oke, selanjutnya untuk kelompok 2, udah kelompok 2. Silakan kelompok 2. Apa kesimpulan yang telah diperoleh dari percobaan? dari percobaan yang kami lakukan, disimpulkan bahwa sesuai dengan sifat elastis, benda dibagi menjadi 2, yaitu benda elastis dan plastis. Gaya yang mengenai dihilangkan dan benda plastis adalah benda yang tidak dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya yang dikenainya dihilangkan. Oke, untuk kelompok 2, terima kasih. Nanti Pak Niglam langsung kali. Semangat dulu. Semangat. Alhamdulillah. Sekarang coba kelompok 3. Kesimpulan dari elastisitas berdasarkan kelompok kami yang dapat kami simpulkan adalah jika benda elastis diberikan gaya, maka dia akan berubah bentuk. Ya. Namun jika gaya itu dihilangkan, maka dia akan kembali ke bentuk semula. Dan benda elastis juga memiliki batasannya tersendiri. Contoh untuk benda elastis merupakan karet gelang, balon, kaos kaki, seperti sofa. Dan untuk benda yang plastis, jika kita berikan gaya dan kita lepaskan gaya itu, maka dia tidak akan kembali ke bentuk semula. Oke. Bagus. Tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 5, silakan Bang. Kesimpulan yang kami dapatkan adalah benda elastis, benda yang apabila diberi gaya ia akan membesar atau memanjang. Jika dilepas gaya, ia akan kembali seperti semula. Tetapi benda elastis juga memiliki keterbatasan tertentu. Dan juga sebaliknya pada benda plastis dia tidak akan kembali seperti semula jika ia dilepaskan gayanya. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Nah, dari pembelajaran tentang elastisitas, ya, mengenai sifat elastisitas adalah cenderung
panjang mula-mula atau panjang awal. Ya, ini sama juga hal seperti nyata. Regangan sebanding dengan pertambahan panjang berbanding terbalik dengan panjang awal. Nah, ini satuannya sama-sama meter. Ya, panjang mula-mula juga meter. Jadi coret satu hilang satu. Sehingga untuk regangan tidak ada satuan. Oke. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ya. Yang ketiga ada yang namanya sifat A per D per panjangnya C per D sama dengan A per D kali dibalik jadinya D per C. Ini sama juga halnya, sehingga ini dikali dengan apa? Dikali ini ya? Dikali ini ya? Ini dengan ini. Jadi apa? F per A kali L0 per delta L. Ya, ini E. Paham? Nah, kalau kita ingin mencari F, yuk, ini kan sama nih kan? Ya, F aja dari sini. Ya, F aja nih. Apa? Tuh, mencari F aja gimana? Tinggal kali silang. Ya, ini kan bisa ditulis seperti ini tadi kan? E sama dengan F L0 dibagi dengan A kali delta L. Ini kan ditulis silang. Ya, berarti F dengan F sama dengan kali dengan F dikali dengan apa? L0 ya. L0. Ya. Kemudian E dikali sama dengan E A delta L. Delta L. Nah, sehingga F sendiri E A delta L adalah digunakan apa kan? Per L0. Ya, kita bawa kembali. Ya, bawa ke atas saja ya. Jadi F sama dengan ya E A delta L per L. Nah, dalam hal ini E A per L0 adalah K. Sehingga menghasilkan rumusnya F sama dengan K kali delta L. Ya. Nah, rumus ini disebut dengan apa? Hukum. Bukan manusia super yang badannya besar. Super ya kan? Yang tubuhnya hijau sama tulisannya ya. Ya. Nah, jadi untuk hukum Bohm ini akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Coba soal. Semuanya buka buku. Coba sama-sama kita kerjakan. 0,05 meter. Oke, yang ditanya adalah gaya. Pas sekali rumus ya. Penyelesaian. Penyelesaian. Bukan penyesalan ya. Nah, kalau punya F sama dengan
Benda elastis adalah benda yang dapat kembali ke ukuran semula ketika gaya yang bekerja pada benda tersebut dihilangkan. Yang kedua, benda plastis adalah benda yang tidak dapat kembali ke bentuk semula ketika gaya yang bekerja pada benda tersebut dihilangkan. Ketiga, stres adalah perbandingan gaya yang bekerja pada benda dengan luasan pada benda yang mendapatkan gaya. Keempat, strain adalah perbandingan antara pertambahan panjang benda dengan panjang awal. Oke, itu adalah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Terima kasih buat Anissa. Untuk melihat tujuan pembelajaran kita hari ini, saya akan bagikan soal latihan. Untuk itu silakan bangkunya disusun seperti semula seperti tadi. Bagikan belakang sendiri ya, tidak ada yang tek. Mereka dikerjakan. Oke, sudah siap semuanya? Ya, kalau sudah akan dikumpulkan. Baik, selanjutnya di sini akan dibagikan lagi lembar refleksi diri. Ya, jadi tolong diisi sesuai dengan mood ya yang kalian dapatkan dari hasil pembelajaran ini. Siap, silakan dikumpulkan. Yang dari belakang kumpulkan. Kalian sama KPD-nya ya. KPD sudah dikumpulkan kembali. Ada tak terasa ya di penghujung pembelajaran ya. Untuk tugas dan catatannya tolong kumpulkan besok. Jadi tugasnya nanti akan saya kirimkan seperti biasa lewat WA. Nah, besok dikumpulkan sekaligus dengan catatannya yang sudah lengkap. Ya, paham semua ya? Oke, seperti biasa di awal kita sudah dimulai dengan doa. Begitu pula setelah selesai Allah beri pindahan juga kita tutup dengan doa. Mari sama-sama kita membacakan syukur kita kepada Allah, yaitu dengan kata hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih untuk hari ini. Jika ada kekurangan, Ibu mohon maaf ya. Insyaallah jika Allah beri kesempatan, besok kita berjumpa kembali di ruang lab fisika seperti biasanya. Dah, silahkan sambil pulang, sambil keluar ya. Kursi mejanya dirapikan kembali. Silakan, mulai keluar. Siap.